Bab 30. Bos tersembunyi. Fiona menggigit bibirnya erat-erat dengan gigi putihnya. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya, Fiona membuat keputusan. Meskipun dia tidak ingin memilih Derian, tapi dengan Derian, setidaknya dia masih sendiri. Sedangkan Bang Gerda ini sudah punya keluarga. Dia hanya akan jadi pelakor. Aku akan membayar hutangnya. Namun, tepat ketika Fiona hendak bicara, sebuah suara terdengar. Devan yang bicara. Devan, apa kamu tahu berapa 20 miliar itu? Devan tidak bicara omong kosong. Dia langsung melemparkan kartu hitam ke Bang Gerda. Lalu berkata, tidak pakai kata sandi. Ambil dan gesek sendiri. Bang Gerda awalnya terlihat cuek. Namun saat melihat black card terlempar dari tangan Devan, ekspresinya tiba-tiba berubah. Yang lain tidak mengerti. Bagaimana mungkin dia yang biasa berurusan dengan uang tidak tahu? Sekilas kartu ini terlihat luar biasa. Sama sekali bukan seperti kartu bank biasa. Oke. Nanti akan kukembalikan padamu. Bang Gerda pergi bersama orang-orangnya. Terima kasih, Devan. Fiona tidak pernah menyangka bahwa pada akhirnya Devan yang membantunya. Adapun Derian, ekspresinya sangat tidak puas. Dia sudah berpikir kalau dirinya bisa mendapatkan Dewi yang diimpikan saat masih sekolah dulu. Tapi Devan ikut campur. Devan, aku tidak tahu kalau kamu sekaya ini sekarang. Saat ini, sikap semua orang terhadap Devan berubah. Sebelumnya, Devan menghabiskan beberapa miliar untuk membeli pakaian dari toko Valen. Itu masih belum membuktikan kalau Devan kaya. Tapi sekarang, Devan benar-benar mengeluarkan 20 miliar untuk membantu Fiona membayar kembali hutangnya. Hal ini menunjukkan bahwa Devan mungkin sangat kaya. Kalian benar-benar mengira dia punya banyak uang di kartunya. Kalau Bang Gerda tahu bahwa tidak ada uang di kartunya, dia pasti akan kembali dan cari masalah lagi. Tiba-tiba Mahfud bicara. Baru kemudian semua orang sadar. Betul juga. Mana mungkin Devan punya uang? Mana mungkin Nikita memberinya 20 miliar hanya untuk memutuskan hubungan? Bahkan kalau Nikita sekarang punya perusahaan bernilai triliunan, tidak mungkin dia begitu murah hati. Apalagi, semakin kaya orang, semakin pilih-pilih mereka. Selain itu, apakah kalian tahu siapa Bang Gerda? Dia adalah bawahan dari 4 bandit ganas. Bahkan keluarga Simora tidak mau cari masalah. Lanjut Mahfud. Kalau begitu, kita lebih baik segera pergi. Setelah mendengar kata-kata Mahfud, semua orang mulai pergi. Derian panik saat tahu bahwa Bang Gerda sebenarnya adalah bawahan 4 bandit ganas itu. Dia juga sudah dengar tentang 4 bandit ganas. Mereka semua ahli membunuh tanpa pandang bulu. Devan, jangan sok keren kalau kamu tidak punya kemampuan. Kalau kamu melakukan ini, kamu hanya akan membuat ketua kelas terbunuh. Benar. Biar Kak Derian yang membantu ketua kelas membayar hutangnya. Semua orang menunjuk Devan. Fiona juga sedikit khawatir. Berkata pada Devan, Devan, aku tahu kamu ingin membantuku. Tapi ini bukan sesuatu yang bisa kamu selesaikan. Jadi kamu pergi saja. Kenapa aku harus pergi? Aku masih harus menunggu dia mengembalikan kartuku. Jawab Devan. Devan, kamu masih terus berpura-pura. Apa kamu tidak tahu tentang 4 bandit ganas? Mereka itu ratu bawah tanah Doujin. Bahkan keluarga Simora tidak berani cari masalah. Kalau aku jadi kamu, aku akan segera pergi. Kalau tidak, pasti tidak akan. Saat ini,
Bang Gerda secara pribadi mengantarkan kembali kartu itu. Fiona, anggap saja kamu beruntung. Masalah kita sudah selesai sekarang. Bang Gerda pergi bersama orang-orangnya. Melihat kejadian ini, semua orang terdiam. Bang Gerda benar-benar pergi. Mungkinkah kartu Devan memang punya uang sebanyak itu? Sepertinya Nikita sangat bermurah hati. Dia memberikan uang sebanyak itu hanya untuk memutuskan hubungan denganmu. Kata Derian kesal. Minta bil dong. Setelah pesta usai, semua orang bersiap untuk membayar tagihan dan pergi. Bil kalian sudah dibayar. Pelayan di sana menjawab. Semua orang terkejut. Tidak ada yang lihat seseorang sudah membayar tagihan di ruangan ini. Aku tahu. Kak Derian pasti sudah membayarnya diam-diam. Kan? Hari ini harusnya bayar sendiri-sendiri. Tapi ternyata Kak Derian sudah membayarnya diam-diam. Memang seperti yang diharapkan dari bos besar pemilik perusahaan bernilai ratusan miliar. Dia benar-benar keren. Mahfud terus menyanjung. Aku memang berencana untuk bayar semuanya. Tapi aku belum bayar kok. Derian menggelengkan kepalanya. Jadi begini. Bos kami bilang bahwa semua pengeluaran kalian hari ini gratis. Kata pelayan itu. Semua orang semakin bingung. Bos hotel ini. Kenapa mereka diperlakukan seperti ini? Kak Derian. Apa kamu kenal pemilik hotel ini? Mahfud menatap Derian. Aku tidak kenal kok. Derian menggelengkan kepalanya. Mahfud berpikir sejenak dan berkata, Kak Derian memang tidak kenal. Tapi ada kemungkinan kalau bos hotel ini kenal kamu dan ingin bekerja sama dengan Kak Derian sejak lama. Jadi dia sengaja memberi kita layanan gratis. Apa iya? Derian sedikit curiga. Ini adalah Hotel Jangli. Hotel bintang 6. Di depan pemilik hotel ini. Perusahaannya yang bernilai 200 miliar cuma dianggap perusahaan kecil. Sama sekali tidak perlu memberinya rasa hormat setinggi ini. Sudah pasti begitu. Mahfud berkata dengan tegas, terima kasih Kak Derian. Terima kasih, Kak Derian. Semua teman sekelas ini memberikan ucapan terima kasih. Lagi pula, biaya makan di sini tidak murah. Kalau harus bayar sendiri-sendiri, harganya mungkin bisa sampai jutaan per orang. Kalau gitu sampaikan ucapan terima kasihku untuk bos kalian. Aku akan sering datang ke sini ke depannya. Derian berkata pada pelayan itu seperti layaknya pemimpin dari semuanya. Namun, pelayan itu mengerutkan kening dan berkata, bos kami tidak memberikan layanan gratis ini untukmu. Kenapa kamu berterima kasih padaku? Ekspresi Derian langsung berubah. Kalau bukan untuknya, lalu untuk siapa lagi? Fiona. Bahkan dia tidak memenuhi syarat untuk dapat layanan gratis ini. Tidak mungkin Fiona kan? Tidak mungkin Devan. Kan? Devan. Gimana? Makanan di sini enak kan? Pada saat ini, Devan ditepuk pundaknya. Di belakangnya, berdiri wanita cantik yang memukau. Kalau bukan Cleova, siapa lagi? Halo bos. Pelayan itu segera membungkuk pada wanita cantik itu. Kamu, Direktur Hansami. Kali ini, Derian juga mengenali Cleova. Meski Cleova tidak setenar Nikita, dia juga sosok terkenal di Doujin. Dia menjalankan ratusan hotel di bawah tangannya. Asetnya mungkin lebih dari 10 triliun. Di depan bos besar seperti Cleova Hansami, Derian hanyalah sampah. Cleova melirik Derian, berkata dengan sinis, apa kita saling kenal? Direktur Hansami, kamu mungkin tidak tahu aku. Tapi aku pernah melihatmu sebelumnya. Namaku Derian. Aku senang bertemu denganmu.
Derian ingin memberikan kartu namanya selagi bicara. Hentikan. Aku tidak tertarik kenalan denganmu. Namun, Cleova langsung menyela Derian yang ingin memperkenalkan dirinya. Kemudian tatapannya jatuh sepenuhnya pada Devan. Devan, kalau kamu mau datang lagi, beritahu aku dulu sebelumnya. Aku akan menyiapkan ruangan khusus terbaik untukmu. Semua orang terlihat bingung pada awalnya. Kemudian akhirnya mengerti. Cleova tidak memberikan layanan gratis ini untuk Derian, tetapi untuk Devan. Apa Devan memang mampu melakukan semua ini? Karena dia adalah menantu keluarga Simora. Sudah beredar kabar kalau Nikita menikah dengan Torres. Sekalipun Devan masih jadi menantu keluarga Simora, Cleova tidak akan memberikan layanan gratis ini untuknya. Toh, meski Nikita datang sendiri, Cleova mungkin tidak akan memberikan rasa hormat sebesar ini. Saat ini, betapa bodohnya semua orang. Mereka tentu tahu apa yang sedang terjadi. Devan Amort adalah bos besar di sini. Bersambung. Bab 31. Bandit Abaddon. Devan. Jadi kamu dan Direktur Hansami kenal satu sama lain. Kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Aku tahu ini sejak kita masih sekolah. Aku yakin masa depanmu pasti cerah. Sikap sekelompok orang terhadap Devan tiba-tiba berubah 180 derajat. Jelas, Devan saat ini bukan lagi menantu rendahan tanpa status yang mereka kenal. Devan, apa kamu punya pacar sekarang? Gimana kalau kita jadi teman di WhatsApp? Para murid wanita bahkan berinisiatif untuk menanyakan informasi kontaknya. Hal ini membuat Derian sangat malu. Sudah jelas, dia adalah tokoh utama di tempat ini. Wanita-wanita ini harus berada di dekatnya. Terutama ketua kelas, Fiona. Cara dia melihat Devan berubah. Lagi pula, kalau bukan karena Devan hari ini, dia hanya bisa setuju untuk jadi pacar Derian. Untuk para wanita yang mau berteman di WhatsApp, Devan minta mereka untuk berteman dulu dengan Odin. Meski sebenarnya para wanita ingin berteman dengan Devan, tapi mereka tahu Odin dan Devan sangat dekat. Berteman dengan Odin sama dengan berteman dengan Devan. Odin tidak menolak siapapun yang datang. Semua wanita ditambahkan jadi temannya di WhatsApp. Adapun Valen, dia terlihat sedikit canggung. Dia awalnya sudah punya kontak WhatsApp Odin. Sayangnya, saat mereka putus, Odin langsung diblokir. Dengan situasi saat ini, dia tidak punya harga diri untuk kembali berteman dengan Odin di WhatsApp. Valen tidak punya pilihan selain pergi dengan bijak. Sekelompok teman sekelas wanita, meskipun gagal berteman di WhatsApp dengan Devan, mereka masih mengepung Devan dan tidak mau pergi. Devan, kapan kamu punya waktu luang? Datanglah ke rumahku untuk makan malam. Aku punya snack enak. Bahkan ada seorang teman sekelas perempuan yang sangat agresif yang meminta Devan untuk datang ke rumahnya untuk makan malam. Devan, sini dulu. Ada yang ingin kubicarakan padamu. Suara ketua kelas Fiona terdengar. Cukup. Berhentilah bersaing dengan ketua kelas. Kalian tidak secantik ketua kelas. Semuanya sana pergi. Cepat pergi. Devan mengikuti Fiona ke tangga. Devan, terima kasih sudah membantuku hari ini. Fiona melihat pria yang masih dianggap tampan di depannya. Dengan kasih sayang yang tak bisa dijelaskan di dalam hatinya. Pernah sekali, dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah bisa bertemu dengan Devan lagi dalam hidup ini. Apalagi,
3 tahun lalu Devan mengalami kecelakaan. Fiona bahkan berpikir kalau dirinya tidak akan pernah bisa melihat Devan lagi dalam hidup ini. Tanpa diduga, 3 tahun setelahnya, mereka akan bertemu lagi. Selain itu, Devan juga membantunya menyelesaikan masalahnya yang sangat mendesak. Santai saja, kita semua teman lama. Sudah seharusnya saling bantu, kata Devan santai. Guru Kaisar Pembunuh pernah berkata, bagi orang kuat sejati, uang hanyalah angka. Karena kalau memang butuh uang, dia bisa meminta sebanyak apapun. Devan, aku tahu, mungkin 20 miliar bukan apa-apa bagimu. Tapi asal kamu tahu, bagiku, itu sudah seperti menyelamatkan hidupku. Aku tidak bisa tidur setiap hari selama beberapa bulan terakhir. Bahkan kalau memang bisa tidur, aku akan terbangun karena mimpi buruk. Aku tidak akan menerima uangmu begitu saja. Kalau kamu punya syarat, kamu bisa katakan padaku. Selama tidak terlalu berlebihan, aku janji akan mengabulkannya. Fiona menundukkan kepalanya, memegang ujung pakaiannya dengan erat dengan tangan kecilnya. Suaranya sangat pelan. Aku tidak punya syarat apapun. Devan menggelengkan kepalanya. Waktu terus berjalan. Dewi yang masih dulunya seorang pelajar ini sudah semakin dewasa dan menawan. Dia memakai kaos putih di bagian atas tubuhnya yang ramping. Celana jeans skinny putih di bawahnya. Dipasangkan dengan sepatu hak tinggi 7 cm dengan pit. Dia terlihat cantik, sopan, dan bisa membuat jantung para pria berdebar. Namun, Devan saat ini bukanlah bocah besar yang penuh nafsu seperti waktu itu. Demi mengejar Dewi, Devan terus mengantarnya pulang selama 1 tahun. Tapi itu sebenarnya tidak bisa disebut cinta sama sekali. Itu hanya karena Fiona adalah Dewi di benak semua orang. Jadi dia ingin menaklukkannya. Oke, ketua kelas. Kalau tidak ada apa-apa lagi, aku pamit dulu, kata Devan sambil hendak pergi. Kalau begitu, aku akan memberimu sebagian saham. Meskipun perusahaanku tidak terlalu besar sekarang, tapi setidaknya memiliki prospek pengembangan yang bagus dan pasti akan menghasilkan banyak uang, kata Fiona. Oke, Devan juga tidak menolak. Lagi pula, kalau Devan benar-benar tidak menerima apapun, mungkin Fiona akan berpikir terlalu banyak. Saat meninggalkan Hotel Jangli, ada sukacita di hati Odin. Akhirnya, dia merasa sangat senang. Apalagi saat melihat sikap Valen yang malu. Dirinya semakin merasa senang. Hei Devan, ini adalah catatan kecil yang mereka minta untuk kuberikan padamu. Odin menyerahkan catatan kecil yang ditulis oleh teman sekelas perempuan itu pada Devan. Buang saja, kata Devan langsung. Devan, kamu gak mau lihat apa yang mereka tulis untukmu, kata Odin sambil menyeringai. Tidak tertarik, Devan. Asal kamu tahu, teman sekelas perempuan itu sangat agresif setelah tahu kamu punya banyak uang. Mereka tidak sabar untuk segera menerkammu. Beberapa orang bahkan berkata, kalau aku bisa membantunya mendapatkanmu, aku bisa tidur dengannya. Pikirku, kalau ini benar-benar dilakukan, bukankah itu berarti aku sudah selingkuh? Odin bersemangat. Keduanya hendak naik taksi kembali ke rumah Kaisar. Ketika tiba-tiba, sekelompok besar orang datang dan mengepung mereka. Pemimpinnya adalah seorang wanita yang memakai jaket kulit dan celana kulit. Sosok cantik itu sepertinya sangat cocok dengan jaket dan celana kulit. Wanita itu sangat cantik, tapi satu matanya tertutup. Dia terlihat seperti pembunuh. Melihat perempuan itu,
Odin langsung menelan ludah. Karena dia tahu siapa wanita itu. Tepatnya, tidak banyak orang di Doujin yang tidak tahu siapa wanita ini. Dia adalah Abaddon dari salah satu dari 4 bandit ganas. Kamu yang buat cacat Bang King Kong. Wanita itu menyipitkan matanya dan menatap Devan. Dengan aura berbahaya di satu matanya. Iya. Devan menjawab, bocah. Apa kamu tahu akibat dari cari masalah dengan orang-orangku? Abaddon tersenyum. Aku benar-benar tidak tahu, kata Devan. Tentu saja harus mati. Devan, hati-hati. Dia itu Abaddon. Odin mengingatkan. Namun, wanita itu tidak turun tangan sendiri. Sebaliknya, dia berkata pada pria di belakangnya, Thor. Coba dia. Thor adalah atasan Bang King Kong. Dia dan Bang King Kong sama-sama bawahan Abaddon yang bertanggung jawab atas pinjaman uang. Ya, Nona Abaddon. Thor segera berdiri. Thor itu luar biasa kekar. Dengan tinggi 1,7 meter. Tubuhnya ditutupi urat. Ada tato naga di lehernya. Penampilannya cukup gagah. Orang biasa akan takut hanya dengan melihat sosok Thor. Sayangnya, lawannya adalah Devan. Thor itu tidak bicara omong kosong. Dia langsung hendak meninju wajah Devan. Namun, Devan yang diremehkan langsung menahan tinju Thor. Tidak peduli seberapa keras Thor itu mencoba. Dia tidak bisa membuat kemajuan sedikit pun. Abaddon, kenapa tidak kamu yang bertarung? Atau mungkin kalian bisa menyerang bersama-sama? Kata Devan santai. Abaddon itu tersenyum ketika dengar kalimat barusan. Lalu berkata pada Thor, Thor, kamu mundur saja. Segera. Dia bicara pada Devan, bocah. Kamu akan menyesali keputusan ini. Bersambung.